Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab yang berjudul Arba'in Al-Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis yang berbicara tentang tarbiyah, yaitu pendidikan, wal manhaj dan manhaj. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sebelum kita mulai, karena kita nggak ada hostnya ini, satu hal yang perlu diperhatikan bagi ikhwan dan akhwat yang bawa anak, tolong anaknya kalau menjerit itu ditertibkan, jangan merasa tak punya anak. Jangan merasa tak punya anak, karena bagaimanapun ketika anaknya mengganggu yang lain, maka tentu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau antum bawa anak dan antum berusaha untuk menenangkan, insya Allah ada uzur. Tapi kalau diam-diam saja anaknya berteriak-teriak, diam-diam saja, sehingga panitia pun nggak tahu ini anak siapa, ku bawa ke mencirim nanti. Demikian ikhwah, dianggap anak yatim berarti. Jadi itu suatu hal yang perlu diperhatikan, ya. Mohon yang punya anak, kalau anaknya mulai terlihat mengganggu, ditertibkan, dibawa keluar, ditertibkanlah, pokoknya ditenangkan, ya. Jangan merasa tidak bawa anak, ikhwah. Yang kedua, bagi ikhwah yang masih berada di jauh-jauh, coba dirapatkan supaya nanti kalau ada yang kawan yang lain yang masuk itu lebih bisa untuk mendapat tempat duduk. Itu yang berada di tengah-tengah jalan sana, nih, merapat. Nggak usah rapat-rapat kali juga nggak apa-apa, tapi ya agak rapat sedikit aja. Baik, itu saja sebagai muqaddimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kajian kita ini. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita sudah masuk ke hadis yang ke-6 dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Hadis yang ke-6 ini yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa yang sudah merasa sanggup, al-ba'a, sanggup, nanti akan kita kaji ba'a ini maksudnya apa. Barang siapa yang sudah sanggup, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah lebih dapat
orang yang sudah menikah lebih mampu untuk menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih mampu untuk menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', namun barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasalah yang bisa mengendalikan syahwatnya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di hadis yang ke-6 ini, ya, di hadis yang ke-6 ini penulis atau penyusun yaitu Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mencantumkan hadis terkait dengan pernikahan, yang artinya bahwa pernikahan itu juga salah satu cara untuk pendidikan bagi kaum muslimin. Menikah merupakan salah satu cara untuk mendidik kaum muslimin, untuk meluruskan akhlak mereka, untuk memperbaiki akhlak mereka. Oleh karena itu kalau kita lihat banyak anak-anak muda ini sebelum menikah dia sangat liar, tapi ketika dia sudah menikah dia mulai bisa lebih tenang, ya, karena dia punya tanggung jawab, dia punya ayoman yang harus dia ayomi dan dia tanggung jawabi. Dia lebih tenang. Saya ketemui adik-adik kita yang tadinya belum menikah, saya lihat kemana-mana misalnya bawa apa, senapang angin. Tuh yang saya lihat, kemana-mana bawa senapang angin. Ya pokoknya dampak burung tembak. Setelah menikah nggak tahu kemana senapang anginnya. Demikian ikhwah, lebih tertib dan kembali mengaji. Itu dia, kembali mengaji. Ikhwah, itu setelah menikah. Ada juga sih setelah menikah hilang, ada juga. Tapi umumnya ya ikhwah, yang tadinya dia sudah lurus manhajnya, sebelum menikah agak liar, apalagi ketika dia sudah masuk pada usia remaja, puberitas, itu agak lebih liar dia. Ya, masa keingin tahuannya itu lebih kuat ketimbang yang belum ataupun ketimbang yang sudah sangat dewasa. Setelah dia menikah, dia bisa lebih tenang. Itu ikhwah. Oleh karena itulah Allahu a'lam bissawab, ya, penyusun meletakkan hadis ke-6 ini terkait dengan masalah pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Ya sudah sanggup maka menikahlah. Seperti kajian kita di Sabtu sore, kita sudah definisikan syabab itu adalah seorang pemuda, seorang yang berusia ma baina 17 ila 51. Yang dikatakan syabab, pemuda, kita artinya tahu pemuda. Yang dikatakan pemuda itu adalah dari usia 17 tahun sampai usia 51 tahun. Itu masih muda. Ya, itu masih muda. Hanya memang yang usia 17 tahun, ya dia tidak sematang seorang yang usia di atas 40 tahun sampai 51 tahun. Beda, kematangan, tingkat kematangan itu beda. Ya dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih menata cara berpikir, dia bisa lebih sanggup untuk menghadapi banyak problem. Kenapa? Karena dia semakin dewasa dan semakin matang. Beda halnya 17 tahun. 17 tahun ini kan masih sweet 17. Ya, dia masih ingin hahahuhu, WKWK, QQ dan seterusnya. Demikian ikhwah. Ya dia masih kepingin seperti itu. Tapi kalau antum sudah usia 40 tahun ke atas, ya tidak ada lagi keinginan yang aneh-aneh gitu kan. Paling keinginannya pergi dengan keluarga, paling duduk dengan keluarga, makan dengan keluarga, begitu ikhwah. Taib. Ya masyarakat syabab, wahai sekalian pemuda. Di sini ikhwah, uniknya yang dipanggil itu pemuda. Yang tua tak dipanggil. Ya masyarakat syabab. Karena memang usia ini usia yang produktif. Produktif dalam semua masalah. Karya, apalagi daya cipta, apalagi termasuk
menikah. Itu dia, menikah. Makanya usia-usia, terutama di awal-awal usia muda, itu adalah usia yang paling bagus untuk menikah. Makanya dipanggil menikah. Kenapa di usia 51 orang ada tak dipanggil 51 ke atas? Karena memang untuk menikah dia sudah banyak berpikir. Ikhwah, jangankan usia 51. Seorang pemuda yang masih perjaka, kalau dia usia, ini pengalaman ya, kalau dia sudah usia 35 tahun ke atas, itu agak sulit mencari calon istri. Bukan karena nggak ada, sulit untuk cocok. Itu dia, ini pengalaman nih. Kalau sudah 35 ke atas, itu sulit untuk cocok. Walaupun bisa, tapi sulit. Beda halnya kan kalau anak-anak muda 25 tahun, ketika dia cocok, dia tengok face-nya manis, menarik, bungkus. Jadi, demikian ikhwah. Yang penting akhwatnya ngaji, ikhwannya ngaji. Itu aja. Ya udah kerjalah gitu misalnya ikhwah. Dia pertimbangannya nggak ekspektasinya nggak terlalu jauh ke depan. Tidak. Cukup untuk perjuangan pertama jadi. Demikian ikhwah. Makanya banyak laki-laki itu menikah di usia 25, antara 25, ada juga yang usia 20 tahun. Ikhwah. Ya boleh silahkan. Hanya saja memang kalau dia usia 25 itu lebih matang, ya lebih matang dan seterusnya. Kalau usia 40 gimana? Di usia 40 boleh menikah. Kalau 40 itu kan bukan menikah namanya, menikah lagi, pakai kata lagi. Itu dia. Itu juga terpanggil untuk para pemuda. Jadi panggilan ini ikhwah para pemuda itu bukan hanya untuk menikah pertama, tapi juga untuk menikah kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Barang siapa yang sudah, kalau yang pertama, barang siapa yang sudah sanggup untuk menikah yang pertama, nikahlah. Tapi kalau dia merasa belum cukup satu, dan dia masih muda, maka menikahlah. Apa tadi tambahan katanya? Lagi. Itu dia. Tapi pertimbangannya harus kuat. Kalau dia merasa memang mau tidak mau dia harus menikah lagi yang ketiga, itulah dia. Dan itu pada usia muda. Ya, pada usia muda, usia yang sangat produktif. Oleh karena itu yang dipanggil adalah anak-anak muda atau seorang yang masih merasa muda. Itu ikhwah, ya. Beda, ya. Ada enggak orang tua yang perasaannya masih muda? Hah? Ada, tetapi kalau kita hanya perasaan muda, sementara tenaga sudah tua, mendingan banyak istighfar. Ya, itu ikhwah. Kalau dia ada orang tua itu, semangatnya masih muda, tetapi tenaganya, fisiknya juga masih muda, nggak tua-tua kali. Ada yang seperti itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Orang yang seperti inilah yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarasy syabab. Karena memang usia muda ini ikhwah, usia yang yang gesit, fisik masih kuat. Ya, fisik masih kuat. Seperti hadis-hadis yang sudah pernah kita bacakan di kajian di kajian kita di saat di Sabtu sore, di mana Rasulullah SAW mengatakan, memang berikan pujian kepada anak muda, bukan orang tua. Bukan berarti orang tua itu tidak ada peluang untuk menjadi lebih baik. Peluang ada, bahkan orang tua lebih banyak, tapi nilainya itu beda ikhwah. Ya. Orang tua baik dengan anak muda yang baik itu beda nilainya. Beda nilainya. Oleh karena itu banyak hadis yang selalu yang dipanggil adalah anak muda. Seperti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sabda Nabi SAW, Innallaha yu'jibu minasyabab alladzi laisa lahu sobwah. Allah itu sangat kagum dengan anak muda yang tidak punya sobwah. Tidak punya sobwah ini yaitu tidak punya waktu untuk melenceng. Waktunya padat untuk kebaikan. Ngaji, ngapal Quran. Kan anak muda ini kan belum banyak tanggung jawab. Apalagi yang belum menikah, belum banyak tanggung jawab. Pikirannya bisa difokuskan untuk belajar. Belajar, ngapal, ngaji, dan seterusnya ikhwah. Allah sangat kagum dengan anak muda yang seperti ini. Kalau ada orang tua yang dia tidak berpikir untuk melenceng,
menyimpang itu wajar. Kenapa? Karena memang mereka sudah saatnya seperti itu, karena matahari sebentar lagi akan tenggelam. Harapannya sudah tidak ada. Semua cita-citanya mungkin sudah tercapai atau tidak akan lagi tercapai. Anak muda harapan masih tinggi. Anak muda masih punya banyak rencana. Demikian. Di saat seperti itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, setan bisa masuk terhadap anak muda. Tapi ketika seorang anak muda di saat syahwatnya menggebu-gebu, di saat keinginannya banyak, cita-cita sangat tinggi, banyak harapan yang ada di benaknya, di saat itu dia tetap istiqomah di atas jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala merasa kagum dengan anak muda yang seperti ini. Demikian ikhwah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya ada 7 orang yang tidak akan mendapat naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu asy-syabab nasya'a fi taatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ibnu Abbas juga pernah mengatakan dari Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5 hal. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla syughlik. Masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kelima Rasulullah sebutkan juga, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Padahal di antara masa hidup itu ada yang masa anak-anak, ada yang masa muda, dan ada masa tua. Tetapi secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan masa muda. Saya ulangi, di poin yang kelima Rasulullah mengatakan bahwasanya syababaka qabla haramik, hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Masa hidup kita itu ada beberapa fase. Fase anak-anak, fase muda, fase tua. Inilah hidup kita. Gak ada yang anak-anak begitu lahir tiba-tiba tua. Gak ada. Gak ada yang lahir tiba-tiba muda. Pasti semua akan melalui ini semua. Kecuali kalau dia meninggal sebelum waktunya. Jadi dia akan melalui masa anak-anak, masa muda, dan masa tua. Inilah yang namanya masa hidup. Tetapi ikhwah, secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan masa muda. Sementara masa muda itu sudah termasuk dalam masa hidup. Jadi masa muda itu disebutkan 2 kali. Secara khusus Rasulullah katakan, syababaka qabla haramik, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Disebutkan yang kedua, hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Dan masa muda itu termasuk dalam masa hidup. Tetapi secara khusus disebutkan masa muda. Tak disebutkan masa anak-anak. Tak disebutkan masa tua. Kenapa? Karena masa muda ini masa yang sangat penting. Ya, masa yang sangat penting yang harus diperhatikan dan harus benar-benar difokuskan perhatiannya. Makanya para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, apa katanya? Kami diberi wasiat oleh Rasulullah untuk memperhatikan anak-anak muda secara khusus. Ya, kami diperintahkan Rasulullah SAW untuk memperhatikan anak-anak muda secara khusus. Di mana beliau mengatakan bahwasanya, ya, beliau mengatakan supaya kami itu nuwassi'u lahul majlis. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk melapangkan majelis kajian untuk anak-anak muda. Kemudian wa nufahimu al hadis. Kami diperintahkan untuk memahamkan anak-anak muda ini hadis. Kenapa enggak anak tua? Bukankah orang tua juga perlu memahamkan hadis? Bukankah anak-anak juga perlu memahami hadis? Rasulullah sebutkan semua perlu.
Dari mulai anak-anak sampai orang tua itu perlu memahami hadis. Beda dengan anak muda. Dia diberi perhatian khusus dalam Islam. Demikian ikhwah. Dia mendapat perhatian khusus dalam Islam. Fa'innakum khulufuna, kata Ibnu Mas'ud. Kalian itu adalah generasi penerus kami. Demikian ikhwah. Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan kepada anak muda, "Idza syakakta fi syai' fas'alni hatta tastayqin." Anak muda, kalau kamu ragu dalam satu masalah, maka tanya kepadaku sampai engkau yakin. Fa innaka in tansarif alal yakin ahabbu ilayya min an tansarif ala syakin. Sungguh engkau pulang dalam keadaan yakin itu lebih aku sukai ketimbang engkau pulang dalam keadaan ragu. Tanya, diberi majal tempat khusus untuk anak-anak muda. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Untuk apa itu semua? Ya, untuk mempersiapkan mereka menjadi orang-orang tua yang bijak. Orang-orang tua yang mengerti agama Islam, karena mereka akan menjadi para pendidik-pendidik generasi setelah mereka. Oleh karena itu kalau kita lihat anak muda sekarang itu merupakan hasil daripada pendidikan orang-orang tua dahulu. Demikian ikhwah. Dan kalau kita lihat tantangan mereka sekarang itu lebih berat ketimbang tantangan yang dulu kita hadapi. Dan ingat, generasi setelah anak muda sekarang, generasi anak mereka, itu tantangan akan lebih berat. Kalau mereka tidak siapkan generasi mereka, maka mereka akan hanyut, hancur. Demikian ikhwah. Makanya kita harus perhatikan. Anak-anak kita harus perhatikan. Semakin lama, semakin tua dunia ini, semakin berat tantangannya. Cobaannya itu semakin kuat. Kita harus siapkan generasi-generasi kita yang kokoh, yang handal untuk menghadapi globalisasi, kata orang sekarang. Kalau globalisasi ikhwah berarti informasi tak terbendung lagi. Kalau dahulu informasi masih terbendung. Zaman Soeharto masih terbendung. Ya. Informasi buruk masih terbendung. Sekarang tak terbendung lagi. Antum pakai aplikasi apapun. Ya, dulu enggak ngebahas seorang situs-situs yang enggak baik. Sekarang sudah diblok. Kemudian muncul software untuk ngeblok yang diblok. Untuk ngeblok pemblok. Untuk software untuk membuka blok. Ini kan kerjaan siapa ya? Tadinya udah nggak bisa nih. Setiap kita kesana set, Anda akan membuka begini-begini, itulah keterangannya. Nggak bisa. Nah, muncul software untuk memblok yang ngeblok, gitu ikhwah. Terbuka lagi, begitulah. Setan dengan kebaikan itu terus bergejolak, takkan pernah ada habis-habisnya hingga hari kiamat kelak. Tinggal kita mau berpihak pada siapa ini? Apakah kita akan berpihak kepada kebenaran ataukah kita berpihak kepada kebatilan? Yang benar menuju akan tujuannya surga, yang batil dia akan masuk ke dalam neraka. Dan itu seterusnya, tidak akan pernah selesai-selesai. Tidak akan pernah selesai-selesai. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Inilah anak-anak muda yang dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah, azanallahu wa iyyakum, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Anak muda yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Barang siapa yang sudah sanggup al-ba'a, maka menikahlah. Apa yang dimaksud dengan al-ba'a? Man istata'a minkumul ba'a. Barang siapa yang sudah sanggup ba'a. Ada dua makna ba'a. Ba'a yaitu kesanggupan untuk melakukan hubungan suami istri. Ba'a dengan artian kesanggupan untuk memberikan nafkah keluarga. Itu ba'a artinya. Taib. Kita masukkan kedua arti ini, karena memang ini dua arti ini memang ada dalam ba'a ini. Kita masukkan ke dalam kalimat. Pertama kita artikan yaitu hubungan suami istri atau jima. Taib. Ya masyarakat syabab, wahai sekalian pemuda. Ya, wahai sekalian pemuda. Man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup, ba'a apa tadi yang pertama? Jima suami istri. Barang siapa, wahai pemuda, barang siapa yang sudah sanggup melakukan hubungan suami istri atau sanggup melakukan jima, falyatazawwaj, maka menikahlah. Udah? Ingat kalimatnya ya. Barang siapa, wahai pemuda,
barang siapa yang sudah sanggup untuk lakukan hubungan intim, berarti kan itu modal burung aja kan berarti kan? Demikian. Barang siapa yang sudah sanggup melakukan hubungan intim, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Kita lanjutkan dulu. Karena sesungguhnya fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Faman lam yastati, barang siapa yang enggak sanggup, berarti enggak sanggup apa? Tadi yang pertama, makna yang pertama. Barang siapa yang enggak sanggup untuk melakukan hubungan suami istri, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia puasa. Ikhwah, dia sudah nggak sanggup, suruh puasa lagi, apa jadinya? Ini belum paham namanya, dari mata mas nggak paham sepertinya nih. Saya ulangi, jangan sampai diulangi 3 kali, ikhwah. Tapi nggak apa-apa, 3 kali batas terakhir. Wahai pemuda, barang siapa yang kalian sudah sanggup untuk melakukan, apa tadi yang pertama artinya? Hubungan suami istri. Barang siapa yang sudah sanggup melakukan hubungan suami istri, maka menikahlah, karena itu dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang nggak sanggup melakukan hubungan suami istri, hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya itu merupakan pengendalinya. Sekarang dia memang sudah nggak sanggup melakukan hubungan suami istri, terus disuruh puasa. Jadi fungsi puasa itu apa? Lebih meletoy kan gitu, lebih membuat dia lemah, lebih membuat dia nggak bisa. Ya nggak, ini nggak pas maknanya. Ya, ini nggak pas maknanya. Demikian ikhwah, karena dia sudah lemah, dia sudah nggak sanggup, disuruh puasa lagi. Ya tambah melambai lah dia kan. Demikian ikhwah. Puasa itu ikhwah, bukan hanya yang satu itu aja membuat dia menjadi lemah. Tulang-tulang pun bisa melemah dibuatnya kalau begini. Baik, itu makna pertama. Makna kedua apa tadi? Ma'unah. Ma'unah itu nikah, yaitu memberikan nafkah keluarga. Baik, kita masukkan dalam kalimat. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah sanggup untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk istrinya, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Famalam yastati, barang siapa yang tidak sanggup untuk memberikan nafkah, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Taib. Berpuasa ini maksudnya untuk melemahkan cari nafkah atau untuk melemahkan hubungan intim? Untuk melemahkan hubungan intim, bukan untuk melemahkan cari nafkah. Jangan salah paham. Demikian ikhwah. Sebagaimana makna pertama, untuk melemahkan hubungan itu nggak bisa. Maknanya nggak seperti itu. Artinya begini, kalian sudah sanggup memberi nafkah, menikahlah. Berarti masalah hubungan intim itu tidak lagi disebut-sebut. Karena umumnya laki-laki itu bisa. Umumnya. Apalagi anak muda, pantang kesenggol kan. Senggol mau aja dia. Demikian, anak muda itu. Kalau orang tua ya agak susah memang. Demikian, makanya yang dipanggil anak muda. Taib. Kan dia harus cari penyaluran ini untuk menenangkan dia. Kalau enggak dia bangun terus. Dia gesit terus nanti, dia cari poin nanti. Maka dengan dia menikah, maka dia bisa lebih tenang. Ada wanita yang bisa menenangkan hatinya. Demikian ikhwah, ada yang bisa menenangkan hatinya, tempat dia berbicara. Akhwat juga begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kalian pasangan dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenang dengan istri kalian itu. Makanya beda orang yang sudah menikah, anak muda yang sudah menikah dengan anak muda yang belum menikah. Lebih tenang yang mana? Yang sudah menikah. Yang belum menikah, kalau dia keluar masjid ini pas sudah bubar kan, masjid mungkin dilihatnya lah yang pakai jilbab, pakai cadar. Yang mana lah calon saya ini? Masih begitu? Masih begitu ikhwah? Mungkin yang ini nih cocok nih. Oh rupanya udah anak 5 rupanya, begitu kan. Demikian, dia apa? Masih begitu-begitu pikirannya.
Karena dia sedang mencari mana yang cocok. Karena dia belum bisa memberikan nafkah, akhirnya ya hanya mencari aja. Itu ikhwah, itulah dia. Dia bisa lebih tenang, ya. Dia bisa lebih tenang. Orang yang sudah menikah ikhwah, dia lebih tenang, dia bisa lebih dia ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya, demikian ikhwah. Jadi di sini dalam masalah ini, seorang pemuda yang sudah punya kemampuan untuk memberikan nafkah, maka menikahlah. Dan ingat ikhwah, memberikan nafkah itu tidak harus sebuah kemewahan. Nafkah yang dimaksud adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Papan tidak harus punya, bisa nyewa. Atau tetap berada di PMI, kalau diberi izin, perumahan mertua indah. Jika mendapat izin, yang penting ada tempat tinggal, nggak bisa dia terlantarkan istrinya begitu saja. Yang sudah sanggup, segeralah menikah. Demikian ikhwah. Baik. Berarti kan menikah itu ikhwah, kenapa di sini dipanggil anak muda, sementara anak muda itu memang sangat Allah kagumi jika anak muda yang ketaatan. Ikhwah ingat, menikah itu juga sebuah ketaatan. Ya, menikah juga sebuah ketaatan. Oleh karena itu Rasulullah katakan, innal abda idza tazawwaja faqad istakmala niswaddin. Seorang itu apabila dia sudah menikah, dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Fattaku nisfal baqin. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dengan setengah yang lainnya. Ikhwah, artinya menikah itu juga ibadah. Menikah juga itu sebuah ibadah. Makanya pemuda yang sudah menikah itu memiliki grade, memiliki derajat yang tinggi dibandingkan para pemuda-pemuda yang belum menikah. Beda. Menikah saja dia, setengah agamanya sudah selesai. Fattaqun nisfal baqin, maka tinggallah setengah lagi. Ikhwah, saya tanya antum, seorang pemuda yang sudah menikah, itu setengah agamanya. Itu kan menikah satu. Bisa kita nikah lagi untuk menyempurnakan yang setengah lagi? Gimana kalau gitu? Antum kenapa senyum-senyum? Jawab aja. Ada istri ya? Ikhwah, menikah di sini artinya apa? Menikah yang mana saja? Yang pertama, kedua, ketiga, itu setengah. Hanya memang lebih afdol seorang laki-laki yang memiliki istri lebih daripada satu ketimbang istri yang hanya satu. Rasulullah katakan, bukan saya. Rasulullah katakan, khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Jadi yang punya istri 4 lebih baik dibandingkan istri 3. Yang punya istri 3 lebih baik dibandingkan istri 2. Yang punya istri 2 lebih baik dibandingkan istri 1. Yang punya istri 1 lebih baik daripada yang... Kita suruh keluar aja yang punya belum nikah nih. Janganlah, kasihan, belajar mereka. Demikian ikhwah. Kenapa demikian? Karena tanggung jawabnya besar. Ikhwah. Karena tanggung jawabnya besar. Ingat, tanggung jawab setelah menikah, menikah itu kata Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah pegang. Mereka kaum wanita telah mengambil dari kalian perjanjian yang kokoh, mitsaq. Itulah pernikahan. Ghalidha, yang sangat kuat. Makanya setelah seorang laki-laki menikahi seorang wanita, tanggung jawabnya tidak hanya sandang pangan papan aja, pendidikan, riayah, perhatian, inayah, perhatian, riayah, tarbiyah dan seterusnya. Itu tanggung jawabnya. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Demikian ikhwah rahimallahu. Makanya jauh ya, beda dengan orang-orang yang anak-anak muda yang hanya pacaran. Beda ikhwah. Pacaran itu enggak punya tanggung jawab. Tapi menikah dia punya tanggung jawab. Kenapa ikhwah? Karena dia sudah diumumkan. Ada pernikahan. Rasulullah katakan, aulim wala bisyad. Nikahlah, pestalah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Artinya diumumkan. Artinya si gadis sudah menjadi istri si fulan. Jadi kalau ada apa-apa, tanya suaminya gitu. Jangan tanya bapaknya. Tanggung jawabnya sudah beralih ke
ke suaminya. Demikian ikhwah, itulah pernikahan. Jadi sebenarnya pernikahan itu bukan masalah mudah. Bukan, I love you, you love me? Yes, me too. Bungkus, begitu ikhwah. Ya, di situ ada tanggung jawab yang sangat besar. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Punya anak, tanggung jawab terhadap anaknya. Dan ingat, tanggung jawab yang paling besar, yang paling berat adalah menyelamatkan mereka dari neraka. Kalau masalah makan ikhwah, insya Allah kalau istri yang solehah, yang penting kita itu bekerja dengan semaksimal mungkin, hasilnya insya Allah para istri-istri ini bisa menerima, ya kan Bu? Bu? Iya bisa terima. Itu ikhwah, asalkan antum pulang nggak bawa istri lagi. Kalau masih bawa uang belanja, sekedarnya nampak istri antum mantap melihat antum itu kiat, insya Allah mereka terima. Itu ikhwah. Ya, karena masalah mencari nafkah pertama ikhwah, pertama mereka sudah bawa rezeki. Allah sudah catat rezeki mereka. Tinggal kita usahanya saja. Demikian ikhwah. Ya, tinggal usahanya saja. Makanya yang terberat itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwah. Ya, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Ba'a artinya tanggung jawab pernikahan. Tanggung jawab pernikahan itu bukan hanya makan. Kan? Minum juga? Yaelah minum termasuk lah itu. Apa itu ikhwah? Termasuk kepemimpinan. Termasuk termasuk tarbiyah, pendidikan. Termasuk himayah, perlindungan. Termasuk riayah, perhatian. Jadi kalau istri antum sedang berada di tengah-tengah keluarga antum, dia akan lemah di situ. Makanya Rasulullah katakan, istausu bin nisaikum khaira. Nasihatilah istri kalian dengan cara yang terbaik. Fa innahu awanum bikum. Mereka itu adalah tawanan-tawanan kalian. Jadi kalau mereka, kaum wanita ini berada di rumah kita, di keluarga kita, dia lemah di situ. Jadi kalau dia dipojokkan oleh keluarga kita, kalau laki, bela istri kita, ini istri kita. Bukan lagi anak bapaknya. Memang anak bapaknya, tapi di situ sudah tanggung jawab kita. Jangan sampai istri mengeluh, bang, saya begini-begini di rumah abang, begini-begini. Ya gimana lagi ya Dik ya, serah adik lah, bismillah lah, sabar lah Dik ya. Abang nggak bilang apa-apa. Gimana ya abang nih, ya udahlah Dik, sabar aja lah ya Dik. Begitu. Nggak seperti itu ikhwah. Ya bukan hanya sabar, karena itu keluarga kita. Kalau kita tahu misalnya, istri kita disinggung masalah jilbabnya misalnya. Besar, kurang besar. Jilbab besar, kurang besar. Tadi sampai siku, sekarang sampai lutut. Besok sampai betis. Udah digitukan mertua misalnya. Orang tua kita misalnya begitukannya. Kita bantu, kita yang membela. Gak apa-apa ma, itu istri saya. Tenang aja mama. Begitu, istri pun tenang. Di samping kita. Dek, belakang, abang di depan. Gitu ikhwah, jadi jangan bencong. Demikian, jangan. Bela dia, dia sedang menjalankan syariat. Kita yang menyuruh dia. Jadi bela dia. Dia lemah di keluarga kita ikhwah. Kalau di keluarga dia mungkin dia bisa, ya. Seharusnya kita pun membela dia di keluarga kita. Ketika dia sedang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pura-pura nggak tahu. Bang, mama melarang saya untuk pakai jilbab. Nggak tahu lah bang dek, terserah hati lah itu, mau buka-buka lah situ. Allahu Akbar. Demikian ikhwah, jadi itu penting. Ya, jadilah laki-laki itu memang pelindung istrinya. Anda itu ciptakan Allah untuk melindungi perempuan, qawwam. Apa itu? Pemimpin kaum wanita. Demikian. Ya, jangan sampai antum yang dipimpin oleh istri. Antum yang melindungi mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan ingat, itu semua ibadah. Ya, itu semua merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ikhwah azanallahu wa iyyakum. Seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah menyebutkan bahwasanya innal 'abda idza tazawwaja faqad istakmal nisfaddin. Seorang hamba itu kalau dia sudah menikah berarti dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Fattaqu nisfal baqin. Maka bertakwalah kalian dengan setengah lagi. Berarti menikah itu merupakan agama. Orang yang sudah menikah agamanya akan lebih terjaga.
ketimbang yang belum menikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nur ayat 33, "Wa ankihul ayama minkum," nikahkanlah hamba-hamba sahaya kalian. "Was-salihina min ibadikum wa imaikum." Wa ankihu ayama minkum, dan nikahkanlah anak-anak yatim kalian. "Was-salihina min ibadikum wa imaikum." Dan orang-orang soleh dari hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba sahaya kalian yang perempuan. Kemudian, iyakunu fuqara, kalau mereka masih fakir, yughnihimullah min fadlih, Allah akan berikan mereka kecukupan. Jadi menikah itu ikhwah akan mendatangkan kecukupan. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang sukses dalam masalah harta, usaha, itu umumnya setelah menikah. Bukan sebelum. Ya, bukan sebelum. Itu setelah. Kenapa ikhwah? Pertama, memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia itu. Yang kedua, kita punya semangat dikarenakan apa? Dikarenakan ada tanggung jawab kita. Kita pulang itu ada yang menyambut kita. Ada tanggung jawab kita. Maka itu pernah saya katakan, beda anak-anak muda dengan anak muda yang sudah menikah dengan anak muda yang belum menikah. Habis kajian malam, anak muda yang belum menikah itu nongkrong di mana ikhwah? Di tangga masjid, nggak pulang-pulang, orang yang ngobrol aja. Nggak pulang-pulang tuh, ya Ustaz, nanti. Kenapa? Mau pulang nengok TV nggak boleh. Jadi gimana? Ngobrol di tangga masjid. Demikian. Kalau sekarang sudah agak lebih modern dikit, di mana nongkrongnya? Kafe, nggak pulang. Tapi yang sudah menikah gimana? Pulang ya ikhwah. Ada seorang ratu yang akan menyambut dengan wajah yang ceria. Demikian. Yang menghilangkan letih dalam pekerjaan kita satu harian. Dengan senyuman simpulnya ikhwah. Itu dia. Atau mungkin ada yang sedang butuh hijau yang akan menyambut, ada juga yang seperti itu. Itu jarang itu. Ada juga. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dia tenang hidupnya ikhwah. Ada tempat dia pulang, ada dia ke tempat bertemu. Anak muda yang belum menikah, nggak tahu dia mau kemana dia. Mau kemana nasibnya itu. Mau dibawa kemana lah, kalau malam-malam itu kan, mau kemana aku bawa tubuhku ini. Bingung gitu. Demikian. Dulu kita waktu di Kampung Lalang ada base camp kita, di Kampung Lalang. Tempat kumpulnya anak muda, yang gabut kata orang sekarang. Bingung, ngapain gitu, pulang kemana. Di rumah juga masuk kamar ngapain gitu kan. Udah, kumpul mereka ngobrol-ngobrol nggak jelas tentu arah. Untuk mungkin sedang merenungi nasib gitu kan. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi beda dengan yang sudah menikah, dia pulang, dia tahu ada yang menanti dia. Ada juga dia tahu ada yang menanti dia, kalau nggak dia pulang, ada juga yang sedang menanti dia benda keras, ada juga yang begitu. Benda keras yang akan menanti dia. Demikian ikhwah. Jadi dia punya cita-cita, dia punya tanggung jawab. Ikhwah, kita sebagai insan, ketika kita tahu sudah bertanggung jawab, beda loh. Cara kita bekerja juga beda. Ketika kita tahu sudah punya tanggung jawab yang akan kita bertanggung jawabkan. Beda dengan yang nggak punya tanggung jawab. Beda ikhwah. Pasti lebih perhatian kita bisa lebih giat dibandingkan yang tidak punya tanggung jawab. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwasanya salasun haqqun 'alallah awanuhum. Ada 3 hal Allah pasti akan bantu mereka. Bayangkan ikhwah. Ada 3 orang Allah pasti bantu mereka. Pertama, mujahid fisabilillah, seorang yang jihad fisabilillah, perang jalan Allah. Mukatib alladzi yuridu al-ada, hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya, itu Allah bantu. Yang ketiga, nakih alladzi yuridul afaf, seorang pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatannya. Allah pasti bantu. Makanya anak-anak muda yang belum menikah yakin, insya Allah Allah bersama antum. Ya. Jangan tunggu sampai gaji saya 6 juta, jangan ikhwah. Yakinlah, dan menikah cepat naik nanti itu. Demikian ikhwah. Karena ya usaha akan lebih dibandingkan sebelumnya. Yakinlah, Allah akan bantu. Makanya kalau kita lihat kan, anak-anak muda yang belum menikah ini kan banyak masih fakir-fakir kan. Fakir-fakir. Kendaraannya kendaraannya itu sepeda motor, kasihan gitu, nggak ada yang dibonceng sendiri gitu, seperti loneliness gitu.
ya kan? Loneliness, sepian, dunia ini macam gak ada penduduk, sendiri gitu. Kadang-kadang ngebut, nggak tahu tapi dikebut, nggak tahu apa yang dikejar. Kadang-kadang santai seperti nggak jelas gitu, ya Allah nasibku. Itulah ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi yakin, insya Allah, yang penting punya modal, nikahlah. Demikian ikhwah. Ustadz, kalau masih sedikit modalnya, jarang ada yang mau. Cari yang mau. Cari yang mau. Makanya jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Saya Ustadz maunya seorang akhwat yang agamanya oke lah. Itu yang prioritas pertama. Tapi setelah itu saya kepinginnya orangnya putih, tinggi, orang kaya, kemudian anak bangsawan. Antum juga harus ngaca. Ngacanya itu pakai cermin agak lebar sedikit. Jangan yang gini, cuma nampak mata tok nanti. Yang segini itu cermin segini. Besar sedikit, jadi jelas introspeksinya. Antum gimana? Minta putih, yang putih. Antum putih apa enggak? Memang para akhwat tuh enggak kepingin yang putih. Cocok loh Ustadz, putih dengan kopi kan jadi kopi susu. Coklat, combine-nya bagus. Enggak ada itu. Demikian. Sebagaimana antum selera seperti itu, para akhwat juga punya selera seperti itu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi yang penting solehah. Itu dia ikhwah. Masalah face, yang penting enggak muntah gitu aja lah udah. Aman lah itu. Rajin, itu ikhwah, udah bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, haula wala quwata illa billah. Nah, gitu. Melangkah menuju menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, menuju ridho ilahi. Begitu ikhwah. Together till jannah. Wah, gitu. Paham kan? Itu. Jangan orang enggak punya semangat, macam mau meninggal aja bawaannya. Allahu Akbar. Janganlah begitu. Dunia ini masih lapang, masih banyak yang perlu kita perjuangkan. Masjid Muwahhidin tuh, letter U yang perlu diperjuangkan tuh. Kalau anak-anak muda yang lepoh-lepoh begini yang bantu kita, gimana ikhwah? Ngangkat batu bata pun nggak bisa. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Pernikahan itu untuk apa lagi ikhwah? Memang untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Kita disuruh untuk karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan, lebih dapat mengendalikan hawa nafsu dan kemaluan. Itu kan ibadah kepada Allah, perintah Allah. Karena pandangan ini racun, kemaluan juga racun kalau nggak terkendali. Tapi kemaluan itu kalau seandainya dia dikendalikan sesuai dengan syariat Allah, dia menjadi pahala. Makanya ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun. Apakah salah seorang kami mendatangi istrinya, melakukan hubungan intim dengan istrinya, terus dapat pahala? Dia enak-enak dengan istrinya, dapat pahala. Apa kata Rasulullah? Ara'aita law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Loh, kalau seandainya dia lakukan dengan wanita yang haram, bukankah itu dosa? Iya ya Rasulullah. Berarti kalau dia lakukan dengan wanita yang halal, dia berpahala. Itu ikhwah, berpahala di sana. Jadi ini juga ibadah. Dia bisa lebih tenang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di antaranya pernikahan. Buktinya jangan menikah kata Rasulullah. Faqad istakmala nisfaddin. Berarti dia sudah sempurnakan setengah agama. Itu ikhwah. Setengah agama dia sempurna. Berarti kan lebih takwa dia dibandingkan anak-anak muda yang belum menikah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita perhatikan. Al-Baqarah 229. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Fa insakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya. Imma dia tetap tahan istrinya dengan cara yang baik, aw tasrihum bi ihsan, atau jelas dia berpisah dengan istri dengan cara yang baik. Wala yahilakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal bagimu untuk meminta apa yang telah kamu berikan kepada istrimu yang kamu kalau mau pisah. Illa ayyakhafa, kecuali kalau takut alla yuqima hududallah, kecuali kalau dia tetap bersama, dia khawatir tidak mampu melaksanakan hukum-hukum Allah. Jadi sebenarnya ikhwah, pernikahan itu untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Orang yang sudah menikah itu lebih mudah dia menegakkan hukum Allah ketimbang orang yang belum menikah. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis, tapi hadis ini saya masih sangsi akan kesahihannya. Apa kata beliau?
Inna rajula idza nadhara ila imra'atahu. Seorang laki-laki ketika dia melihat istrinya. Ingat, perhatikan. Beda ya. Laki-laki yang belum menikah melihat seorang wanita yang bukan mahram, itu beda nilainya. Ini yang sudah menikah. Inna rajula idza nadhara imra'atahu. Kalau dia melihat istrinya, memandang istrinya, nazarat ilaihi nazratan nazara ilaihi nazarallahu ilaiha ilaihima, maka Allah pun akan melirik kepada mereka berdua. Tuh, suami lihat istri itu, akhirnya bertemu pandang. Nah, ini kan biasanya adegan kalau orang pacaran kan, ya kan, duduk bareng, pesan jus 1, pipetnya pesan 2, nggak punya modal. Demikian, pesan pipet 2, saling pandang memandang. Kira-kira menurut antum, kalau ada sepasang yang sepasang yang haram ini, yang lagi pacaran, yang belum nikah, dia lagi satu meja, si akhwat melihat si ikhwan lihat si akhwat. Kira-kira yang dia pikirkan apa kira-kira? Coba. Antum lah yang pengalaman dulu, apa yang dipikirkan? Apakah dipikirkan gimana Gaza gitu? Apa itu yang dipikirkan mereka? Apa kira-kira yang dipikirkannya? Apa? Enggak harus antum tahu. Kira-kira apa? Maksiat, gitu Pak? Iya. Jangan malu-malu, bilang aja ya. Apa yang dipikirkannya? Hah? Enggak ada yang mikirkannya. Gimana dakwah salaf di Medan ini adik ya? Ada enggak begitu? Mereka diskusi. Mana ada? Ya. Setan akan masuk. Ya, setan akan masuk. Dek, kita diskusi masalah sholat duha dia, kita bertemu, nanti kita pacaran di kafe, kita ketemu, kita bahas temanya sholat duha. Mana ada itu yang dibahas? Nggak ada. Demikian ikhwan. Tapi ada nggak antum membahas di rumah dengan istri, bahas masalah ini, ada nggak? Ada. Itulah kalau pacaran itu setan yang masuk di situ. Makanya Rasulullah katakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa dzalithu masyaiton. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya pasti syaitan. Pasti syaitan. Dan setan itu kalau sudah masuk di tengah-tengah, yang disuruhnya adalah maksiat. Itu dia. Makanya nyaman duduk di situ. Lama-lama jus nggak habis-habis, 3,5 jam jus itu nggak habis-habis. 2 jam lagi. Begitu nggak habis-habis. Ustadz kau tahu rinci pengalaman? Enggak, ini kira-kira aja. Nanti dicuriga, mata-mata curiga saya. Mencurigai saya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Ya, tapi kita lanjutkan lagi hadisnya. Kalau dia lihat wanitanya, istrinya, maka Allah pun melihat mereka berdua. Wa in amsaka yadaha. Ketika dia pegang tangan istrinya, tasaqatat dzulubuhuma min baini asabi'ihima. Maka berjatuhanlah dosa-dosanya dari jari jemarinya. Bayangkan ikhwah. Itu dia. Jadi yang dipegang itu istri sendiri, jangan istri orang. Dosa malahan. Demikian ikhwah. Pegang, dipandang istri kita, dipegang tangannya dengan lembut. Jangan pegang keras gitu ya. Macam pegang maling. Janganlah, pegang bagus sedikit. Ya. Pegang tangannya, gimana dek hari ini? Nah, ini weekend kita nih gimana dek? Hari Ahad ini gimana? Ngaji aja kita dek ya. Ya. Nanti jajan gimana? Di kafe mana? Nggak usah di kafe. Di halaman masjid aja banyak tuh jajanan. Nah, gitu kira-kira. Nah, murah-murah, kalaupun kita nggak bisa bayar bisa utang, nah, gitu kan. Itu sesuai dengan budget. Itu ikhwah. Jadi Allah akan dosa-dosanya ya akan jatuh dari jemarinya. Itu ikhwah. Pastilah ikhwah. Para istri pasti tahu tanya, "Dek, senang nggak kalau tangannya dipegang?" Tapi pegang yang bagus ya. Jangan pegang yang tadi itu. Dapat, jangan. Ya, pasti senang dia ikhwah. Dibelai rambutnya senang nggak dia? Senang. Demikian senang. Atau antum memeluknya, senang. Itu merupakan ungkapan kasih sayang. Menciumnya, senang. Apalagi yang seperti yang saya katakan kemarin, physical touch itu. Memang jenis wanita tuh manja, nyender, ngelendot gitu kan. Udah layani aja. Udah jangan apa sih berat kali kamu, berapa sih beratmu? Jangan begitu. Nah, jangan. Kalau dia ngelendot,
antum nggak kuat, cagak sebelah sini ha. Jadi tetap gitu. Biarkan aja dia seneng gitu kan. Jarang-jarang dia ngelendot. Nah, saya jaga. Jangan tuh biar Dek, jangan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Kemudian Rasul juga mengatakan, lagi-lagi di sini kaitannya dengan agama. Kemudian Rasul juga mengatakan, "Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu fi amril akhirah." Hendaklah kalian menjadikan hati kalian hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri yang senantiasa menolong untuk akhirat. Itu dia, ya. Jadi kalau kita dapat istri yang seperti ini, Masya Allah, ini yang disebut dengan Rasulullah, yang Rasulullah sebutkan, dunia mata, dunia itu perhiasan, rumah mewah, kendaraan mewah, baju mewah, semua perhiasan dunia itu ikhwah, wa khairul mata imratun solehah. Dari semua itu, yang paling berharga adalah wanita yang solehah. Itu ikhwah. Ya, yang paling berharga wanita solehah. Antum punya apartemen di Jakarta saja, apartemen mewah, mungkin kondominium misalnya, sekian miliar, sekian triliun, itu belum ada apa-apanya dibandingkan seorang wanita yang solehah. Itu lebih berharga dibanding yang lainnya. Kenapa? Dia akan menolong kita untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketimbang mereka yang wanita yang tidak solehah, yang terlalu banyak memberi kita PR. Terlalu banyak PR yang kita selesaikan. Dan terlalu berat, bertambah berat tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa ikum. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, artinya sudah sanggup untuk memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, ya, jadi dua, lahir maupun batin. Kan ada seorang laki-laki itu ya sanggup untuk memberikan nafkah lahir, tapi yang batin enggak, mungkin karena dia sakit. Makanya enggak boleh seorang pemuda menikah sementara dia tahu dia belum sanggup untuk memberikan nafkah batinnya. Mungkin dia sakit, impoten misalnya, maka dia enggak boleh menikah. Demikian, ya. Maka menikahlah kalau sudah sanggup memberikan nafkah lahir batin, karena memang nikah itu tujuannya untuk ketenangan dan untuk apa ikhwah? Untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, apabila seorang suami meminta kepada istrinya untuk melakukan hubungan, maka hendaklah istri itu memberikannya. Jangan banyak beralasan. Karena itu akan membuat suami menjadi tidak tenang. Ini para ibu-ibu, mohon kalau suaminya minta, maka berikan. Ustadz, gimana kalau kami lagi capek kali Ustadz? Loh, perempuan kan cuma menyediakan fasilitas saja. Yang bergerak kan suaminya. Iya kan? Yang bergerak suaminya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, udah begitu saja. Tidak usah apa harus guling-guling, salto begitu kan, kayang kemudian lompat-lompat, enggak. Ya kan? Kalau dia sakit, kalau dia capek ya sudah, sediakan aja fasilitasnya. Biar suami yang bergerak. Sampai titik akhirnya. Itu ikhwah, tetap dia wajib untuk melakukannya. Kenapa? Karena itu yang membuat dia tenang. Kenapa? Laki-laki ini dia di luar rumah sana, banyak sekali yang dia lihat. Banyak sekali yang dia lihat. Orang wanita-wanita yang keluar rumah itu selalu dia berpenampilan yang paling oke. Sementara istrinya di rumah. Di rumah kan penampilan biasa-biasa aja. Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Ya. Faman lam yastati, barang siapa yang enggak sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Demikian ikhwah. Ini untuk pernikahan pertama, kedua dan ketiga. Misalnya, antum merasa dengan istri satu ini belum. Seperti yang pernah saya singgung, kan ada laki-laki itu yang memang ampernya tinggi. Amper rata-rata 3 ampere. Ini enggak 6 ampere dia. 6 ampere. Jadi bagaimana? Mau tidak mau dia harus punya 2 lampu. Kalau lampu satu panas begitu, bisa meletus dia. Jadi dia perlu 2 lampu. Dan istri juga tahu itu. Istri juga tahu untuk itu. Atau mungkin dikarenakan tugasnya kadang sebulan di sini, sebulan di sana. Antum bicarakanlah dengan cara yang baik. Ya, bicarakan cara yang baik. Karena kalau seandainya kita bertugas ke suatu tempat sementara istri kita jauh, ya, sementara istri juga tidak bisa ikut dengan kita dikarenakan anak-anak sekolah di tempatnya, kan nggak mungkin sebulan pindah. Maka diskusikan dengan cara yang baik. Ya.
Jangan diam-diam. Jangan diam-diam. Memang seorang suami menikah diam-diam sah. Sah. Tetapi kalau menikahnya diam-diam kemudian mengakibatkan dia bohong-bohong terus gimana? Kemana bang? Kerjaan. Pulang jam berapa bang? Jam 3. Kenapa? Lembur. Lembur dengan istri ilegal dia. Sah. Istrinya nikah siri sah. Tapi ikhwah, kalau nikah tanpa izin istri, sah nggak pernikahan itu? Sah. Boleh apa sunnah atau wajib? Hah? Menikah diam-diam. Ingat, menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama. Itu hukumnya boleh, sunnah atau wajib? Boleh. Siapa bilang sunnah? Boleh, sah. Karena buktinya sah. Tetapi kalau dia gara-gara menikah diam-diam, akhirnya membuat dia menjadi si bohong aja kerjanya. Maka menikahnya itu jadi tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Menyebabkan dia gara-gara dia melakukan yang mubah, akhirnya dia berbohong. Tiba-tiba telepon, oh siap bos, siap bos. Depan istri pertamanya. Pada siapa itu? Istrinya. Kalau dia, ya siap yang, ya ayang-ayang. Ketahuan siapa ini? Demikian ikhwah. Jadi ingat, boleh. Tapi tetap tidak dengan ada cara bohong. Katakan saja, saya sudah menikah. Demikian. Jadi betul-betul gentleman. Karena para sahabat dahulu walaupun dia nikah diam-diam, tetap dia beritahu istrinya. Tidak ada yang diam-diam. Sampai 10 tahun. Meninggal dia tiba-tiba datang seorang wanita, 5 orang anak. Saya istri kedua dia. Ini anak-anak dia. Mirip-mirip kan dengan abang kan? Demikian ikhwah. Akhirnya iya kalau diakui oleh istri sahnya. Kalau enggak, yang seharusnya mereka dapat warisan, jadi enggak dapat warisan karena enggak diakui. Gara-gara siapa? Ente kaum laki-laki yang nikah diam-diam. Akhirnya menzalimi istri yang seharusnya dapat hak. Makanya hati-hati. Ya, makanya hati-hati. Ikhwah, itulah dia. Jadi boleh, tapi harus tetap berdasarkan koridor syar'i. Kalau antum satu sanggup, kepinginnya 2, udah nggak bisa nih, harus 2 Ustadz. Tapi nggak sanggup untuk beri nafkah, baik lahir maupun batin, gimana? Puasa. Puasalah kira-kira bisa melemahkan syahwat antum hanya untuk yang satu. Nah gitu dia caranya. Ya, begitu seterusnya. Ya, jadi bukan hanya untuk yang belum pernah menikah. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Semoga hadis ini bisa memberikan inspirasi. Ya, inspirasi. Baik yang belum menikah maupun yang belum menikah. Yang sudah menikah juga sebagai inspirasi, jangan sudak-seruduk dalam menikah yang kedua. Jangan sudak-seruduk. Demikian ikhwah rahimanallah. Dan jangan juga sampai gara-gara menikah supaya diakui negara, akhirnya pakai surat nikah tembak. Surat nikah tembak itu juga nggak boleh. Karena memang mendingan Anda tak punya surat nikah tapi tetap sah daripada pakai surat tembak. Kan bohong namanya. Bohong nggak itu, ikhwah? Surat nikah tembak itu bohong nggak? Halo? Bohong, nggak resmi. Itu kan nembak. Berarti bohong. Mengatasnamakan negara. Berarti kan bohong kan? Ikhwah. Jadi jangan bohong-bohong. Udah, tanggung jawab saja dengan cara yang terbaik. Ya, apa resikonya? Bismillah. Dihadapi. Tapi itu saja, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya langsung dipersilahkan. Fadhol. Kita masih jamnya masih jam setengah 12. Silakan. Akhwat juga boleh. Coba dikirimkan mikrofonnya ke udah. Silakan ikhwah akhwat. Saya lihat dulu atau kirimkan ke 0813 600 661. Masih menunggu yang mau bertanya langsung. Oh, ternyata masih yang kemarin ini. Ya.
Apa hukumnya menjadi anggota KPPS? Antum cari kerja yang lain aja lah ya. Cari kerja yang lain aja lah. Saya nggak berani katakan haram, dibilang haram ya. Ini merupakan sebuah demokrasi, demokrasi itu bukan dari Islam. Dikatakan halal, dia ya untuk ngitung-ngitung aja kerjanya, gitulah kira-kira kan. Jadi famanittaqa anisyubhati faqad istabra dini wardi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Demikian ikhwah. Karena memang kita nggak bisa katakan halal kecuali jelas halal. Sebagaimana kita nggak boleh katakan haram kecuali jelas haram. Ada hal-hal yang kita itu masih ragu. Yang ragu-ragu tinggalkan. Antum bertanya berarti masih ragu kan? Nah, udah tinggalkan aja. Itu dia. Kalau dia nggak ragu pasti nggak nanya. Itu ikhwah. Nah, ada peluang. Ada 5 juta ya. Hah? Baik. Ada yang lagi langsung silakan. Ibu-ibu juga silakan yang mau langsung. Ustadz, bagaimana sikap saya? Ustadz, gimana sikap saya seorang menantu dalam menghadapi adanya acara wirid yasinan di rumah mertua saya? Saya diminta untuk duduk menjadi sebagai tuan rumah. Dikarenakan mertua seorang diri dan istri biasanya diminta tolong untuk bantu di dapur. Sedangkan saya dan istri udah ngaji. Bagaimana sikap seorang anak dalam menghadapi masalah ini yang sering terjadi hampir setiap setahun sekali? Antum sebagai suami gimana? Yang sudah tahu. Cobalah antum jelaskan. Jelaskan. Bisa nggak menjelaskannya? Nggak bisa. Berarti antum harus melakukan apa yang sebisa antum untuk melakukan. Demikian. Kalaupun tidak bisa menghindari semuanya, maka tidak semuanya dilakukan. Karena ini masalahnya terkait dengan orang tua, ikhwah. Apalagi kalau orang tuanya masih hanya tinggal satu, ibunya sendiri. Apalagi kalau dia tinggal di rumah ibunya. Jadi harus pertimbangkan maslahat dan mudarat. Yang idealnya antum tidak lakukan apapun untuk acara seperti ini. Karena prinsipnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan takwa dan kebaikan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi kan masing-masing orang punya kondisi yang berbeda-beda. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang itu terhadap dirinya lebih paham terhadap dirinya. Ya, antum lakukan semampu antum melakukan, sisanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Itulah ikhwan. Beda-beda. Kalau saya katakan enggak boleh, posisi antum bagaimana? Mungkin beda posisi antum dengan posisi saya. Kalau posisi saya bilang, saya nggak mau datang. Bisa. Tapi apakah kita sama posisinya? Pengaruh mertua dengan kita kan beda. Pengaruh kita terhadap mertua juga beda. Kita sebagai anak, sebagai anak. Di rumah itu juga beda-beda pengaruhnya. Ada yang bisa tegas, ada yang nggak bisa tegas. Demikian ikhwah. Karena ketergantungan dengan keluarga, nggak bisa disamakan. Ya. Kamu harus begini, kalau nggak begini, kamu begini. Percuma udah ngaji. Yang bid'ah masih jalankan. Gak semua. Gak semua bisa seperti itu. Jadi kita yang melihat teman kita mau tidak mau dia harus seperti itu, kita kasih uzur, mungkin dia gak sanggup. Alhamdulillah saya tidak seperti itu. Gitu ikhwah. Jangan dia dipojokkan. Tengok, ngaji sudah 15 tahun, bid'ah masih jalan. Demikian ikhwah. Ya, jangan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada yang langsung silakan. Ustaz. Ya, silakan. Izin tanya Ustaz. Terkait tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ya. Saya ingin tanya tafsirnya Ustaz, bagaimana Ustaz? Artikan dulu. Nggak usah tengok artinya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terkait penjelasan tafsir ayat ini gimana Ustaz? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang artinya apa ikhwah?
Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ayat berikutnya kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Artinya di sini laki-laki dan perempuan sama-sama menjaga pandangan. Menjaga pandangan mereka. Hanya saja berbeda hukumnya laki-laki melihat perempuan dengan perempuan yang melihat laki-laki. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan kalau seandainya samalah hukum laki-laki melihat perempuan dengan perempuan melihat laki-laki, berarti laki-laki juga disunahkan untuk bercadar. Tapi ternyata wanita yang bercadar disunahkan untuk bercadar. Kenapa? Karena berbeda laki-laki melihat wanita dengan wanita yang melihat laki-laki. Demikian ikhwah. Jadi artinya apa? Ya tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Kalau di kita bagaimana? Kalau seperlunya saja. Ya kalau seperlunya saja. Karena bagaimanapun yang namanya pandangan dari situlah awal yang namanya fitnah. Dari situlah awal yang namanya fitnah. Apakah ada seorang wanita yang terkena fitnah karena dia memandang laki-laki? Ada, banyak. Demikian. Tapi secara hukum berbeda hukumnya antara laki-laki dan perempuan. Kalau dia terfitnah karena melihat seorang cowok yang ganteng misalnya, ya, yang perutnya six pack, dia lebih tertarik dengan yang six pack daripada one pack misalnya begitu kan. Lalu ada juga yang one pack itu lebih makmur dibandingkan yang six pack, begitu. Kalau dalam masalah ini, wah, kalau dia sampai terfitnah maka hukum dasarnya nggak boleh. Jangankan yang dilarang, yang disunahkan saja kalau menimbulkan fitnah menjadi nggak boleh. Seperti kalau seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang perempuan, dasarnya kan disunahkan. Rasulullah boleh, Rasulullah mengucapkan salam kepada kaum ibu-ibu. Tapi ketika menimbulkan fitnah, maka ini nggak boleh. Misalnya nih, antum mengucapkan salam, misalnya ketemu, Assalamualaikum ukhti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tuh mengiang-ngiang terus begitu. Salam, 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 salam. Begitu. Sampai di rumah salam, salam, salam. Siapa dia ya? Gitu kan. Karena bagaimanapun ikhwah, walaupun pada dasarnya suara wanita itu tidak aurat, suara itu aurat, yang aurat itu didayu-dayukan, tapi bagaimanapun laki-laki itu suka dengan wanita yang bersuara perempuan, dan perempuan suka dengan laki-laki yang bersuara laki-laki. Ketimbang antum ketemu dengan seorang akhwat, suaranya perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu kan. Ini akhwat apa ikhwan? Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Lantas gimana kita sekarang ini? Di mana-mana aja, perempuan di mana-mana ada. Apa kita nggak usah lihat? Kalau antum bisa nggak lihat, nggak usah lihat. Tapi kalau antum perlu melihat, bagaimana? Misalnya, antum jualan nih, yang belanja perempuan. Pak, ini berapa Pak? 100. Bisa tolong? Nggak boleh. Jadi udah cocok kan? Kira-kira bisa nggak seperti itu? Antum jualan. Bisa nggak? Apalagi kalau antum sebagai customer service. Iya Bu, apa yang saya bantu? Ada, terus? Kau tengok dulu aku. Kalau kita kan begitu. Dianggap nggak sopan kalau kita nggak melihat ke wajahnya. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Hukum dasarnya tidak boleh. Hukum dasarnya tidak boleh. Makanya wanita itu lebih baik dia pakai cadar walaupun bukan wajib. Karena lebih terlindungi dari yang namanya fitnah. Lebih terlindungi daripada yang namanya fitnah. Walaupun kalau dia nggak pakai cadar juga tak apa-apa. Karena dia sunnah. Beda sebaliknya dengan perempuan yang melihat laki-laki. Ya, makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditawarkan oleh Rasulullah, ya Aisyah, kamu mau lihat nggak orang-orang yang lagi mainan di masjid? Karena waktu itu masih hari raya, ada orang-orang Arab Sudan itu main tongkat. Kata Rasulullah, mau nggak lihat? Mau. Akhirnya Rasulullah berada di depan jendela, Aisyah meletakkan dagunya di bahunya Rasulullah, melihat yang sedang main itu siapa? Laki-laki. Laki-laki dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, gak ada masalah. Demikian ikhwah. Dan pernah yang nanya, karena dilihatnya Aisyah itu meletakkan dagunya di bahu Rasulullah. Apa kata Aisyah? Aisyah ini seorang wanita yang cerdas ikhwah.
Apa katanya? Sebenarnya aku nggak minat kali dengan permainan itu. Aku itu hanya ingin memperlihatkan kepada kaum wanita Madinah posisi aku dengan Rasulullah SAW dengan meletakkan dahu di. Nah, aku ini istri Rasulullah. Gitu ikhwah. Jadi antum kalau punya istri, jadikan istri itu bangga dengan antum. Itu suami saya, demikian. Jangan ditanya, mana suaminya? Tadi di sini menghilang tak kemana? Jangan sampai begitu. Gak bangga istrinya punya suami seperti dia. Demikian ikhwah. Jangan ya. Allahu a'lam bishawab. Apa hukumnya? Apa hukum dan ancaman bagi laki-laki yang tidak menafkahi keluarganya padahal dia sehat fisiknya? Ya hukumnya dosa lah bu. Ya karena kan dia mengabaikan tanggung jawab, dosa. Dosa ini, yang namanya dosa kan bukan dosa syirik. Nanti di akhirat bagaimana? Insya adzabah wa insya ghafar lahu. Kalau Allah mau Allah akan ampuni, kalau Allah mau Allah akan azab. Tapi ingat, ketika dia tidak diberi nafkah berarti dia sedang menzolimi. Sedang menzolimi istrinya. Jadi bagaimana? Kalau istrinya tidak rela dia tidak dinafkahi, dia akan diberi hak untuk menuntut suaminya di akhirat. Karena suaminya telah menyia-nyiakan dia dalam masalah nafkah. Itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari orang-orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibati wa banih, lari dari pasangannya dan lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu masing-masing orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Masing-masing sibuk bagaimana caranya agar lepas dari neraka. Karena sudah lihat neraka langsung. Karena sudah melihat neraka langsung. Oleh karena itu, rahimanallahu wa iyyakum, suami-suami yang tidak memberikan nafkah istrinya, memang betul-betul nggak beri nafkah ya. Ingat, betul-betul tak beri nafkah. Kadang-kadang begini, para istri merasa dia punya hak, tapi sebenarnya nggak punya hak. Itu dia, ya. Seperti istri yang sudah dicerai misalnya, dia kan nggak punya hak untuk mendapat nafkah. Itu ikhwah. Yang punya hak adalah anaknya. Dia nggak lagi, misalnya begitu. Tapi kalau memang benar-benar hak dia yang dikurangi, yang tidak diberikan, maka dia boleh menuntut kepada Allah, ya Allah, mantan suami saya, ya Allah, suami saya dulu berapa tahun tidak memberikan saya nafkah, saya tuntut dia. Maka nanti para suami-suami itu akan memberikan pahala kepada istri yang terzolimi, tidak diberikan nafkah. Demikian ikhwah. Tapi jangan sampai ibu-ibu merasa terzolimi suami karena nggak dibelikan tas. Itu nggak termasuk. Suami sudah belikan tas, tapi tasnya tas media AS lah, AS, Ajo Sukarami. Kan murah itu, mungkin cepek gitu kan. Dia kepinginnya seperti ibu-ibu yang lain, yang tasnya Hermes gitu kan. Begitu. Ini kan hak saya sebagai suami, nggak ada kewajiban suami itu membelikan tas kepada istrinya. Jadi gimana Ustadz? Kalau dia bawa-bawa apa? Ada kresek. Pasti asa ya, pakai pasti asa aja ya, Dek. Udah, boleh, gak ada masalah. Demikian. Paling kalau dia ketemu dengan akal-akal yang lain, Bu, bawa telekungnya pakai kresek. Iya, suami saya menyuruh saya begini. Dasar nih suami. Begitulah paling. Demikian ikhwah. Tapi kalau antum sanggup, jangan kresek. Mobil antum kasih. Adik mau bilang apa? Minta. Mau apa? Kulkas? Mau yang berapa pintu? 2, 3, 4, 5 pintu. Kalau yang butuh kasihkan, memang hak dia. Memang antum sanggup, tapi kalau nggak sanggup ya sudah. Setengah pintu juga nggak apa-apa. Dia kelas 2 pintu, yang satu rusak, jadi tinggal pintu atas saja. Demikian ya udah, memang itu yang sanggupnya. Dan mereka juga nggak bisa menuntut suaminya di luar dari yang mereka sanggupi. Silakan, ada yang mau langsung? Ya. Gimana? Ketika kita ingin melakukan safar, pakai mic. Ketika kita ingin melakukan safar, dan waktu itu kita masih di bandara ataupun terminal untuk menunggu waktu keberangkatan. Ya. Nah, apakah pada waktu itu kita sudah boleh melakukan jamak kasar? Itu yang pertama. Yang kedua, satu aja dulu, yang lain juga ngantri. Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Antum rumahnya di mana? Di Kuala Namu rumahnya? Enggak Pak, di STM. Oh, STM sini.
Ikhwah begini. Pertanyaannya, dia safar di Medan. Dia orang Medan mau pergi kemana, Jakarta misalnya. Tentu ke Kuala Namu, kalau dia mau pesawat. Kalau dia mau naik kapal ya ke Belawan sana. Sampai di Kuala Namu, apakah sudah boleh menjamak dan mengqasar misalnya? Pertama ikhwah rahimahullahikum, para ulama yang berbeda pendapat tentang perlakuan terkait dengan jamak dan qasar ini. Terutama qasar. Karena kalau jamak itu kan mukim pun boleh menjamak. Tapi kalau mengqasar, sebagian mengatakan ya kalau dia sudah keluar dari kotanya tidak masalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah dia kan tinggal di Madinah. Kemudian mau bersafar sampai di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu ikhwah sudah pinggiran tanah haram. Tanah haram Madinah kan ada tanah haramnya. Ya. Zulhulaifah itu berada di luar tanah haram. Kalau di luar tanah haram. Luar apa dalam ya? Intinya sudah berada di luar tanah haram. Udah. Di sana Ibnu Abbas, dia tinggalnya di mana tadi? Ibnu Abbas di Madinah. Sesampainya di Zulhulaifah, di sana dia sudah mengqasar salatnya. Dari Madinah, pusat kota Madinah, Masjid Nabawi ke Zulhulaifah itu ya sekitar 25 km lah. Di sana dia sudah mengqasar salatnya. Tapi tujuan akhirnya bukan di sana. Tujuan akhirnya jauh, lebih jauh lagi ke Mekah begitu. Itu kalau Ibnu Abbas. Ya, itu kalau Ibnu Abbas. Jadi kalau kita ikut mazhab Ibnu Abbas, antum yang di STM sudah sampai di Kuala Namu, sudah bisa mengqasar. Demikian. Tapi kalau dengan mazhab yang lain, sampai dia melewati batas 80 km, baru dia sudah boleh mengqasar. Itu ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Memang kalau masalah jarak safar itu ikhwah, berapa jarak safar tuh memang perdebatan sampai sekarang. Ya. Perdebatan yang sampai sekarang masing-masing memang luar biasa, punya dalil yang kuat-kuat juga. Ada lagi? Yang langsung silakan. Ibu-ibu juga siapkan kalau yang mau bertanya langsung boleh. Ya. Ya, orang tua dulu. Yang senior dulu ya, Afan. Ya. Hukum bayi tabung. Ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Bayi tabung itu bukan bayi masuk dalam tabung, bukan. Ya. Bayi tabung itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apabila sepasang suami istri di mana jadinya anak zigot itu kan setelah spermatozoa itu menembus ovum, telur. Wanita punya telur, laki-laki punya spermatozoa. Dia menembus telur ataupun ovum. Ketika dia berhasil menembus dinding telur ini, ovum ini, disitulah akan terjadi perkembangan karena sudah kromosomnya sudah cukup. Karena yang ovum perempuan, telur perempuan hanya memiliki 23 kromosom, yang laki-laki 23. Dengan bergabungnya ini berarti cukup kromosomnya, sudah menjadi 46. Dengan menjadi 46, dia sudah mulai berkembang. Kalau tidak salah ya bilangannya. Dia sudah cukup untuk bisa berkembang, maka sel itu berkembang, kemudian jadilah zigot, ya. Kemudian dia akan mengalir dari tuba Fallopi turun ke rahim dan menempel di dinding rahim. Permasalahannya adalah ada memang pasangan-pasangan itu, pertama masalahnya kenapa dia tidak bisa hamil, pertama memang dikarenakan si perempuannya tidak punya telur, tidak punya ovum. Atau laki-laki tidak punya spermatozoa. Atau perempuannya sehat, laki-lakinya punya spermatozoa, tapi spermanya itu malas. Enggak lembek jalannya. Ketika menembus, gitu, enggak tembus-tembus. Demikian ikhwah, ya. Kalau seandainya tembus, kena dia bisa berkembang jadi zigot. Jadi bagaimana ikhwah? Maka mulailah alat bantu. Ya, mulailah bantu. Disinilah yang disebut dengan bayi tabung, di mana dokter genetik yang urusan masalah sel-sel inilah apa spesialisnya. Antum carilah nanti ya. Gimana caranya ikhwah? Diambil telur yang perempuan biasanya tidak satu, biasanya 5 atau 6 yang sehat-sehat, yang sisanya di freeze. Artinya kalau seandainya yang ini gagal bisa di yang kedua. Demikian juga diambil spermatozoa laki-laki, biasanya yang
pilih yang paling sehat. Ya. Biasanya pun sebelum diambil selnya itu dia dikasih vitamin, dikasih obat lah supaya spermanya bagus. Dah, itu pun diambil selnya nanti bukan hanya satu, bisa dua, biasanya 5 itu biasanya. Sisanya di freeze, dibekukan. Supaya nanti kalau seandainya ini gagal bisa diulang lagi tanpa mengambil dari masing-masing lagi, dan dananya tetap. Nggak dananya sudah nggak ada garansi nih. Biasanya memang nggak ada garansi. Tapi akhirnya disatukanlah antara spermatozoa dengan ovum di luar. Udah. Inilah proses inseminasi namanya. Ya, proses inseminasi. Setelah itu dilihat berkembang selnya, barulah diletakkan di rahim si istri. Demikian ikhwah. Ya, dan biasanya dinding rahim akan merespon, akan menumbuhkan akar sehingga nempel. Itulah proses bayi tabung, tapi dengan catatan persyaratannya. Persyaratannya adalah spermatozoanya dari suami yang sah, sel telurnya dari istri yang sah. Dan rahimnya, rahim istri yang sah. Yang punya sel telur. Karena bisa saja ikhwah, laki-laki punya 2 istri. Ya kan? Yang satu istri telurnya bagus, tapi dinding rahimnya gak bagus, lemah. Sehingga sering gugur. Yang satu istri rahimnya bagus, tapi gak punya sel telur. Akhirnya disatukanlah, diambil istri yang punya sel telur dengan dari suami, diletakkan di istri yang kedua, yang punya dinding rahim yang kuat. Ini bagaimana? Sama-sama istri sah ini. Para ulama tak membolehkan. Kenapa? Nanti bingung. Ini sebenarnya emaknya yang mana? Apakah yang punya rahim ataukah yang punya telur? Kira-kira menonton yang mana emaknya? Yang punya rahim atau yang punya telur? Demikian ikhwah, yang punya telur. Demikian ikhwah. Makanya jadi kacau. Ya, walaupun secara aklamasi Allah mengatakan in ummahatuhum illallai waladnahum. Sungguhnya ibu kalian adalah yang melahirkan kalian. Mau dari manapun telurnya terserah. Asalkan dari istri yang sah. Tapi ini tetap akan menjadi keraguan. Nasab itu harus jelas, gak boleh gak jelas. Demikian ikhwah. Jadi ada syaratnya. Dan memang harus dokter-dokter yang amanah. Kan bisa saja dokter tuh cari sperma orang lain, yang penting jadi. Kan gitu. Kita kan gak tahu bagaimana proses inseminasi dia. Di mana dia lakukan. Ini sebenarnya gak layak spermanya si laki-laki ini. Ini juga kurang bagus. Yang penting jadi kan, carinya yang lain kan banyak yang di-freeze dia. Banyak yang dibekukan dia. Diambilnya cocok, udah masukkan ke suami, si istri. Suami istri nggak tahu itu dari mana asal usulnya. Makanya harus dokter yang memang benar-benar amanah. Syaratnya adalah harus dari spermatozoa dari suami yang sah dan dari telur yang sah. Dan dibolehkan dalam agama jika memenuhi persyaratan. Allahu a'lam bishawab. Itu antum bisa baca di buku ensiklopedia anak. Ya, cukup tebal. Tahun 2005 saya ada menerjemah buku yang dijudul bahasa Indonesianya Ensiklopedia Anak dengan sistem tanya jawab, ya, dari mulai dia persiapan pernikahan sampai pembahasan tentang bayi tabung, termasuk cloning di situ juga dibahas, ya, sampai anak itu menikah, termasuk juga di situ ada tarbiyahnya. Allahu a'lam. Baik, kita baca dari sini. Anak muda pada masa Rasulullah pada zaman sesudahnya sangat berbeda dengan saat ini, terutama dalam kepemimpinan. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita memilih pemimpin pada saat ini, apakah kita memilih yang tua atau yang muda? Muda tentu lebih energik, tua tentu lebih berpengalaman dalam memimpin. Bagaimana menurut pandangan Ustadz manhaj salaf? Adakah dalil untuk memilih muda atau tua? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan secara implisit persyaratan seorang pemimpin. Ketika pasukan Talut, innallaha qad ba'atha lakumut taluta malika. Talut, ya, ketika itu kan Bani Israel meminta kepada nabi mereka supaya diangkatkan untuk mereka nabi, pemimpin. Akhirnya Nabi Bani Israel berdoa kepada Allah agar diangkatkan pemimpin. Ditunjuklah Allah wahyukan ditunjuk Talut sebagai raja.
Tapi orang-orang kaya Bani Israel mengatakan qalu anna yakun lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin dia yang jadi raja? Ya, dia itu tidak punya kekayaan seperti kami. Demikian ikhwah. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah ini. Wajadahum bastatan fil ilmi wal jism. Keistimewaan si Talut ini dibandingkan yang lain. Jadi bukan kekayaan, ikhwah. Wazadahum bastatan fil ilmi wal jism. Allah memberikan kelebihan pada ilmu dan fisik. Artinya, seorang pemimpin itu tidak hanya ilmu kepemimpinan, tapi juga fisik. Demikian ikhwah, fisik. Jadi dia punya ilmu yang akan dia terapkan tengah masyarakat. Tapi ketika fisiknya lemah gimana? Atau fisiknya kuat tapi nggak punya ilmu. Demikian, fisiknya kuat tapi nggak punya ilmu. Jadi di situ bukan masalah tua dan muda. Apakah dia punya ilmu ataukah dia punya kekuatan fisik? Sehingga dia bisa bersinergi antara ilmu dan fisik dia. Dia punya ide untuk memakmurkan masyarakat dan dia punya kekuatan, punya wibawa, punya punya hebah untuk melaksanakan program-program baiknya untuk masyarakat. Satu lagi ikhwah, ketika Nabi Musa alaihissalam membantu 2 orang gadis ya yang dia dapati sedang memberikan minum kambing-kambingnya. Kemudian mereka pulang, cukup cepat waktu itu pulangnya, biasanya agak malam, kali ini cepat. Mereka menceritakan bahwasanya mereka dibantu oleh seorang pemuda, seorang laki-laki yang kemudian ayah kedua pemudi ini mengundang Nabi Musa untuk makan, untuk datang dan memberikan upah. Kemudian ide dari sisi anak perempuan, ya abatis ta'jir, wahai ayahanda, jadikan dia sebagai upahlah dia, jadikan dia sebagai pegawai lah, sebagai orang yang diupah. Inna khairal man ista'jartal qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling bagus untuk menjadi upahan adalah yang kuat dan amanah. Lagi-lagi di situ fisik, tapi ada tambah satu lagi apa? Amanah. Demikian ikhwah. Tua kalau dia tetap energik, dia amanah, dia punya ilmu, gak ada masalah. Muda tapi longor, ya, muda tapi lembek, itu apa ikhwah? Ya. Jadi di situ tidak ada masalah muda atau tua. 3 dia. Pertama apa tadi ikhwah? Ilmu kepemimpinan. Ilmu dalam memimpin juga termasuk di situ ilmu masalah hal haram. Wali kota misalnya. Ketika dia tahu di satu tempat itu ada pelacuran, dia diam-diam saja, berdosa itu wali kota. Itu ikhwah risikonya. Sama kalau kita sebagai suami. Kita tahu istri kita pergi tanpa pakai jilbab, kita diam-diam aja. Ghafarallahu laha, gitu aja. Semoga Allah mengampuni dosanya, begitu aja. Berdosa kita sebagai suami. Kenapa? Itu di bawah tanggung jawab kita. Gubernur, kalau dia tahu ada satu tempat ataupun ada masyarakat yang buat melanggar syariat Allah, dia diam-diam saja, dosa dia. Beda halnya kalau nggak tahu ya, dia diam saja. Harus ada usaha untuk memperbaikinya. Dia menjadi presiden. Di antara 250 juta penduduk Indonesia, dia tahu sekian tempat banyak sekali tempat-tempat maksiat atau orang-orang koruptor. Dia diam-diam saja, berdosalah dia. Ikhwah, mengerikan jadi pemimpin masyarakat itu. Kita memimpin istri 1, anak 3, anak 4, anak 5. Kita merasa sudah berat di hadapan Allah nanti. Gimana kalau memimpin sekian juta orang? La haula wala quwata illa billah. Semua harus diselesaikan. Ini bukan hanya masalah jabatan, tapi masalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus punya ilmu yang kuat. Ilmu kepemimpinan, ilmu masalah haram halal. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, kuat fisiknya. Mau tua, mau muda, yang penting masih kuat. Karena ada juga yang tua tapi masih kuat. Ada juga yang muda tapi masih nggak kuat. Makanya Rasulullah pernah katakan, ketika ada seorang muda, anak muda, dia bertanya, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim." Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku padahal aku sedang puasa? Kata Rasulullah, nggak boleh. Tak lama kemudian datang orang tua. Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim. Boleh nggak aku mencium istriku
sementara aku sedang puasa. Kata Rasulullah, nah boleh. Fanadhara ba'duna ala ba'd. Maka kami pun saling lihat-lihatan. Tadi nggak boleh, ini boleh. Gimana? Gitu kira-kira. Tapi kan Rasulullah tahu audiensnya. Tahu para sahabat agak bingung. Kenapa ini nggak boleh, ini boleh, tadi nggak boleh. Lantas bagaimana ikhwah? Rasulullah katakan, inna syekha yamliku li irbih. Kalau dia orang tua itu lebih mampu untuk mengendalikan nafsunya. Anak muda mencium istrinya, nanti ada babak selanjutnya, gak tertahan dia. Itu yang bahaya, babak selanjutnya itu. Tapi kalau orang tua, dicium istrinya, si nenek diciumnya. Ya udah selesai sampai situ, hanya sekedar cium kasih sayang. Gak ada babak berikutnya, memang udah gak ada lagi apa-apa. Demikian ikhwah, gak ada keinginan apa-apa, hanya sekedar sayang udah. Tapi kan ada juga kebalikannya. Ada orang tua, tapi Masya Allah tua-tua keladi. Semakin tua semakin gatal dia. Ada yang begitu ikhwah. Begesit semakin tua makin banyak minyaknya. Santannya semakin mantap. Tua-tua kelapa. Ya kan? Kalau kelapa muda antum peras-peras ada santannya. Tak ada, kosong. Tapi tua-tua kelapa nih, woi, rendang itu dibuat itu. Gurih dibuatnya. Ada yang begitu. Ada yang anak muda, tapi udah macam orang tua. Bawaannya mau meninggal aja, ada yang begitu. Dia masih muda. Demikian ikhwah, ya. Jadi terkait dengan masalah fisik, kemampuan, bukan masalah usia, ya. Kepemimpinan ini masalah usia. Kalau semuanya sama ikhwah, semuanya sama, maka memang lebih didahulukan yang lebih tua, yang lebih pengalaman. Biasanya, ya, yang lebih tua. Karena usia tua itu memang punya nilai khusus dalam Islam. Seperti ya ummukum akbarukum sinnan. Ketika para sahabat tuh belajar bersama Rasulullah berarti ilmunya sama semua. Apa kata beliau? Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua usianya. Jadi dia punya nilai lebih. Demikian ikhwah. Apalagi al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan bersama orang yang tua-tua. Karena dia lebih pengalaman, lebih mampu mengendalikan diri, ya lebih tenang dalam menghadapi banyak masalah. Anak muda disenggol, ditendangnya ikhwah. Terjengkel, kau ya macam-macam, macam kau ya bisa. Tapi orang tua, sabar anak-anak, biarlah dulu. Begitu ya. Ada juga kan orang tua yang macam anak muda. Kau bilang memang tua tapi, makanya begitu ikhwah responnya. Jadi kalau memang sama semua maka yang lebih tua itu akan lebih baik. Karena memang lebih tenang dibandingkan anak muda. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Sudah jam 12, lewat 4. Sampai jam berapa kita? Persiapan zuhur lagi kan? Ibu-ibu ada yang bertanya langsung, ibu? Dipersilakan khusus untuk ibu-ibu, dipersilakan langsung. Ada? Masya Allah pertanyaan melalui HP banyak. Saya mendapatkan pesanan order pakaian seragam yang mana untuk dipakai di acara maulid. Alah udah tahu lah jawabannya, buktinya antum nanya. Yang lain enggak Pak? Ada pesanan seragam sekolah, enggak ditanya kan? Pesan seragam maulid ditanya, berarti kan ada sesuatu. Ada sesuatu di balik itu. Nah, kalau antum ragu, sudah jangan lakukan. Itu akan lebih baik untuk agama. Ingin bertanya perihal rumah tangga, oke. Apakah seluruh penghasilan gaji harus diketahui oleh istri? Enggak. Gaji suami tidak wajib diketahui oleh istri. Tapi suami wajib mengetahui gajinya sendiri. Nah iya ikhwah. Antum menjadi pegawai orang tapi terserah bapak lillahi ta'ala saya. Mana pak lillahi ta'ala? Jadi harus tahu berapa gaji antum. Udah. Adapun istri tidak wajib untuk mengetahui. Suami tidak wajib juga untuk memberitahu berapa gajinya. Tetapi kalau istri minta dan tidak ada mudorotnya, kasih tahu aja. Gaji abang berapa? Gak banyak deh, paling 20 juta. Untuk uang belanja bulan ini 6 juta. Dah. Sisanya kemana bang? Itu urusan abang lah. Saya tahu aja. Kepo ya gitu. Urusan abang lah. Demikian. Jadi begitu, nggak harus dia tahu. Ya, tapi kalau antum Allah beri lapangkan rezeki antum, lapangkan juga lah keluarga antum. Ya, jangan pelit kali, jangan pelit. Ya, jangan pelit. Sebagaimana kita nggak pelit dengan kawan-kawan,
Ayo, yo, makan, silakan berapa saja gitu kan nggak pelit namanya. Dengan keluarga juga begitu, kita ajak istri kita, ayo kita makan, berapa aja silahkan begitu. Tetap mereka lebih berhak untuk mendapatkan kelapangan itu dibandingkan kawan-kawan kita. Dan pahalanya juga lebih besar dengan dengan keluarga kita. Jangan pelit dengan mereka. Silakan, anak-anak silakan makan apa saja, tapi ingat ya, jangan lebih dari 10.000. 10.000 ikan kresek lah, wah. Nah, begitu. Itu pelit namanya. Padahal kita sanggup untuk lebih daripada itu. Itulah dia. Ya. Apa hukumnya jika istri melarang suami memberikan uang kepada orang tua? Oh, nggak boleh, wah. Nggak boleh. Ketika Rasulullah mengatakan, ditanya, ya Rasulullah, man ahakun nas birojulin? Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Ummuhu, ibunya, bukan istrinya. Demikian itu. Apa alasan dia melarang suaminya memberikan nafkah untuk ibunya? Terkecuali kalau dia nggak cukup dengan istrinya, merasa nggak cukup. Itu lagi cerita, itu perlu diskusi. Misalnya, saya punya gaji 3 juta. 3 juta ini untuk anak istri saya itu pun pas-pas. Sampai ikan dencis juga itu paruh 2 kalau makan. Berpas. Tiba-tiba datang orang tua saya, misalnya. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa jualan lagi, misalnya. Dia mau gabung ke kita, terima. Jadi gimana? Yang ikan dencis bagi 2, jadi bagi 4. Sayurnya dibanyakkan kuahnya. Gulanya dibanyakkan kuahnya. Potongannya dikecilkan. Jadi dicukup-cukupkan. Kenapa? Karena orang tua kita itu tanggung jawab kita. Nggak bisa kita katakan, aduh mak, gimana ya Pak ya? Kami aja kurang. Nggak bisa gitu nanggapinya. Ayo sama, ya, ringan sama dijinjing. Berat sama dipikul, terbalik ya. Yang begitu harus pas. Sama-sama kita mak, sama-sama. Ayo, gak apa-apa, silakan, gak apa-apa. Begitu ikhwah. Istri gak punya hak melarang. Ya, karena si anak laki-laki itu punya emaknya, bukan punya istrinya. Tapi kalau gara-gara emaknya, istrinya terzolimi, ya, emaknya punyanya. Gara-gara ngasih-ngasih emaknya, akhirnya Dek, untuk bulan ini kita makannya sehari sekali aja ya Dek ya. Kenapa? Karena mama minta duit ini. Mamanya punya duit. Berarti menzolimi istri, nggak boleh. Ya. Tapi kalau si istri, nafkah dia sudah cukup, tidak ada hak dia untuk ngalang-ngalangi suami untuk memberikan kepada ibunya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Satu lagi aja. Ustadz mohon nasihat yang buat istri yang selalu lebih mendengar perkataan ustadz daripada suami. Hah? Padahal apa yang dikatakan ustadz sama persis dengan apa yang dikatakan sang suami. Oh gini caranya, antum berkolaborasi dengan ustadz. Kalau toh pendapat antum sama dengan pendapat ustadz. Telepon ustadznya, ustadz istri saya itu ustadz, dia lebih mendengar ustadz dibandingkan saya. Udah, antum mau apa misalnya? Udah kompromi dengan ustadz. Kompromi dengan ustadz, kajak ketemu, makan di mana gitu kan. Kan bisa, cincai-cincai lah, ayah. Bisa kita nego, bisa kita kompromikan, apalagi sama dengan ustadznya. Tinggal melalui jalur. Kan si ustadz tinggal katakan begini aja, kamu taatlah dengan suamimu, apa yang dikatakan suamimu kamu taat. Oh iya siap ustadz, kalau dia mendengar ustadznya, tinggal disuruh dia taat. Demikian ikhwah. Yang repotnya kan beda antara dia dengan ustadznya. Ustadz yang mengatakan haram, dia mengatakan halal, kan itu yang repot. Ini ikhwah, tapi kalau masih sama dengan ustadznya, antum tinggal kerja sama aja untuk menjadikan istri antum itu menjadi seorang wanita yang solehah. Ini malah lebih mudah ikhwah. Oke lah, sudah jam 12:10 persiapan untuk sholat zuhur. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.